Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Merdeka! 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 Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk seluruh jamaah di rumah dan juga di studio. Tepuk tangannya untuk Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Dan di momen hari kemerdekaan ini, pernah gak sih ya, langsung aja ya kita bahas ya. Para suami menyadari bahwa tersenyumnya, bahagianya, terbebasnya batin seorang istri dan terbebasnya kebahagiaan semua yang didapatkan dari istri, terhindar dari rasa cemas di rumah, itu persis seperti kemerdekaan. Oh itu mahal harganya ya Bu ya? Mahal ya? Layak diperjuangkan ya? Sampai titik darah penghabisan ya? Wow, semangat banget hari ini aku ya Ustadz Maulana ya. Hari kemerdekaan Ustadz Syam, harus semangat kita dong. Harus banget. Ya. Kita membayangkan perjuangan pahlawan kita dahulu. Betul sekali. Makanya kita akan bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Istri aku tuh kayak kemerdekaan, layak diperjuangkan. Woi, tepuk tangan dong. Emang benar para istri layak diperjuangkan? Layak. Nanya dulu, jamaah ini dari mana? Dari sebelah kanan saya datang dari mana? Oh mantap. Yang sebelah kiri datang dari mana? Bapak sendirian datang dari mana? Subang, Jawa Barat. Oke. Pemimpinnya. Pemimpinnya. Leadernya. Masya Silakan Allah. ibu-ibu duduk. Silakan Bu duduk Bu. Aku punya tayangan loh yang mau aku kasih lihat. Ada mau lihat nggak? Apa tuh? Untuk para suami yang sedang berjuang membahagiakan istri. Ini dia tayangannya, silakan. Untuk perjuangan suami, untuk seorang istri. Kita sebagai suami kan pastinya pengen ngasih yang terbaik buat istri ya Ustadz Syam ya. Dong, pasti. Tapi banyak juga mungkin yang sama seperti kita atau di luar sana ingin membahagiakan istri. Sudah banting tulang, sudah berusaha, sudah berdoa juga ya. Tapi kalau mungkin memang bukan rezekinya kali ya. Ternyata ya udah pas-pasan aja bahkan kurang gitu. Nah berdosa gak sih suami yang belum bisa membahagiakan istrinya dan istrinya harus hidup pas-pasan Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Soni, tabe guru kami, Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah, semoga Allah membalas seluruh kebaikan pahlawan-pahlawan kita yang telah mempertahankan tanah air sehingga sampai hari ini kita dengan nyaman beribadah, kita dengan nyaman menyembah Allah, kita dengan nyaman pengajian. Mudah-mudahan perjuangannya, darah perjuangannya terus kita rasakan dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk para suami yang sedang berjuang membahagiakan istrinya, tapi ternyata ikhtiarnya, banting tulangnya, tetap hasilnya segitu-gitu aja. Segitu-gitunya bahkan tidak mencapai batas yang bisa dibilang pas-pasan. Kalau pas-pasan kan lumayan kan Bu ya. Pas mau umroh ada,
Pas mau haji furoda ada. Amin. Pas mau beli mobil ada. Tapi ini di bawah pas-pasan, artinya kurang subhanallah. Kalau dari segi yang ma'ruf atau segi yang dikenal di masyarakat tersebut, dia kurang subhanallah. Maka apakah berdosa seorang suami yang tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya dari segi ekonomi? Jawabannya tergantung daripada ikhtiarnya, tergantung daripada niatnya, tergantung daripada sang suami. Kalau memang ikhtiarnya sudah maksimal, maka itu tidak berdosa. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Al-Quran surah At-Talaq ayat 7, wajib seorang suami memberikan nafkah terhadap istrinya. Berapa banyak yang dikasihnya? Semampunya, semaksimal dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidak ada beban taklif kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Berarti diakui bahwa memang tidak semua suami itu beruntung. Tidak semua yang ikhtiarnya maksimal itu hasilnya banyak. Memang ada sesuatu yang di luar kendali kita. Ikhtiarnya mungkin bisa sama, tapi hasilnya bisa beda-beda. Maka subhanallah, bagi yang sudah maksimal untuk membahagiakan, memberikan kemerdekaan kepada istrinya, selama engkau maksimal di mata Allah subhanahu wa ta'ala, memang sudah maksimal sekali usahanya, tapi segitu-gitu aja hasilnya, maka insya Allah terbebas dari dosa. Tapi beda cerita kalau yang males. Beda cerita kalau memang yang males-malesan membahagiakan keluarga. Kalau giliran untuk hobinya, untuk nongkrong sama teman-temannya, dia mau jor-joran. Kalau untuk kebahagiaan sendiri dia jor-joran. Tapi kepada istrinya, udah kamu jadi istri yang qanaah saja, bersyukur saja. Seperti Ibunda Khadijah, seperti Sofia, seperti Asma binti Abu Bakar. Waduh, dalil-dalil agama keluar tuh. Padahal itu dalil untuk membenarkan kemalasannya. Subhanallah. Maka yang seperti ini berdosa. Kenapa? Karena tidak mencukupi nafkah terhadap istrinya. Padahal dia masih mampu berusaha. Ingat, kaki ini, tangan ini, otak ini, akal ini, semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar ayat tadi kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ayat yang semirip ataupun serupa. Bahwa Allah itu tidak memberikan beban taklif di atas kemampuan. Berarti Allah juga akan memintai pertanggungjawaban atas kemampuan yang engkau miliki. Sebenarnya engkau mampu untuk melakukannya, tapi engkau bermalas-malasan, maka ini yang berdosa di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada istrinya, zalim kepada anak-anaknya karena tidak maksimal. Jadi intinya sebenarnya suami jangan malas aja gitu ya. Malas. Usaha dulu gitu Usaha ya. dulu. Kalau ikhtiarnya maksimal tapi hasilnya segitu, tidak berdosa. Oh, iya. Tapi kalau subhanallah. Ya, insya Allah ada rezeki yang lebih nanti, amin. Iya, Masya amin Allah. ya rabbal Terima alamin. kasih Ustaz Syam. Siap. Tepuk tangannya dong. Jadi kan ini kemerdekaan ya. Kalau pahlawan kemerdekaan itu berjuang untuk membuat Indonesia merdeka kan sampai titik darah penghabisan ya Bu ya. Kalau laki-laki untuk membahagiakan istri berjuang sampai titik saldo penghabisan pokoknya ya. Tapi semoga rezekinya banyak dan saya sampai habis gitu ya, amin gitu. Tapi kalau habis beneran gimana? Ngutang boleh gak ya buat bahagiain istri, nyicil rumah buat istri punya rumah, itu gimana ya Ustazah Nada ya? Kalau misalnya bener-beneran habis gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya harus seperti itu, apakah boleh ngutang apa segala macam, terus boleh minjem uang apa enggak, nanti aku mau bahas ya. Tapi aku mau kasih lihat dulu tayangan nih. Oke, Ini yang mana bisa tuh? relate sama pelajaran kita hari ini nih. Iya, siap. Suami istri bangun rumah, ini dia tayangannya, silakan. Rumah, insya Allah benar, sih benar. ada rezekinya Amin, gitu ya. apalagi buat menggembirakan keluarga. Betul. Nah, tapi kalau seperti tadi aku bilang, aduh mau bagian istri tapi uangnya nggak ada, apakah harus nyicil, Iya. apakah harus ngutang, atau mungkin kasih kredit card nih biar istri bisa belanja, yang penting istri bahagia, tapi riba. Gimana tuh Ustazah Nada? Iya, Masya Mohon Allah. penjelasannya Ustazah, Terima kasih silakan. Kak Sony, izin guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau ada seorang suami pengen nyenengin istrinya, pengen nyenengin keluarganya, pengen bikin rumah buat keluarganya, tapi dengan cara nyicil, pinjem, apalagi ngutang. Sebenarnya boleh gak sih jamaah sekalian dalam Islam? Yang namanya minjem uang boleh, yang namanya nyicil barang pun juga boleh. Tapi dengan syarat. Satu, yang pertama ingat ya, bukan untuk konsumtif, tapi memang untuk kebutuhan. Kayaknya memang udah harus pindah rumah deh. Kenapa? Karena supaya istri lebih nyaman, anak lebih tenang, kemudian juga kayaknya harus membeli sesuatu, tapi memang karena kebutuhan boleh, tapi bukan karena keinginan, akan tetapi karena kebutuhan. Jadi bukan konsumtif, itu diperkenankan. Yang kedua, ini hal yang sangat penting, boleh nyicil, boleh pinjam, tapi jangan masuk ke dalam unsur riba. Apa itu riba? Makna riba adalah kullu qardin jarron naf'an fahuwa riba. Yang namanya riba, minjem tapi ada keuntungan. Apa makna keuntungan? Ya ada bunganya, ada penambahan biaya. Ini bedakan ya, kalau ada perjanjian pinjam meminjam yang perjanjiannya tambahan dari nilai pokoknya diucapkan di awal perjanjian, itu namanya riba. Tapi lain soal nih, mohon maaf. Kalau begitu gak ada perjanjian, minjem 5 juta, ya balik 5 juta. Pinjem sekian, ya baliknya segitu. Tapi kemudian ketika di belakang hari nih, mau ngasih hadiah deh kepada orang yang sudah memberikan pinjaman. Dan itu bukan sebuah kesepakatan di awal, maka itu sifatnya hadiah. Jadi ingat ya, mau minjem, mau nyicil, mau ngutang boleh, tapi jangan masuk unsur riba. Riba artinya ada keuntungan, ada kelebihan dari nilai pokoknya. Yang ketiga, yang gak kalah penting, minjem, nyicil, ngutang, tapi ingat yang ketiga itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Jangan mentang-mentang kepingin, gak mikir panjang, gak tahu nanti duitnya dari mana, akhirnya pinjem. Yang sekarang lagi marak, maaf, pinjam online. Pokoknya minjam aja deh, gimana kek mau nyenengin suami niatnya, mau nyenengin istri niatnya baik. Tujuannya baik, tapi dengan cara yang tidak baik, nanti akhirnya kelilit hutang, jadi susah sendiri, bukannya jadi nggak bisa merdeka hidup kita. Jamaah sekalian, yang namanya menggembirakan istri, ya ini juga hal yang perlu kita perhatikan nih, wahai suami kita kaum istri nih, sebenarnya terkadang memang senang juga sih kalau dikasih dengan harta, tapi ada yang tidak kalah penting. Yang pertama, ketika seorang suami bertanggung jawab, ketika seorang suami setia, ketika seorang suami memiliki kasih sayang, cinta dan perhatian, maka itu juga suatu nilai pemberian yang luar biasa bagi seorang istri. Jadi jangan melulu hanya urusan harta, jangan melulu berpikir bagaimana memberikan hadiah tapi memaksakan kehendak dan memaksakan diri sendiri, akan tetapi coba mulai dari mana kita berusaha menggembirakannya, menyenangkannya, menghargainya, dan insya Allah ketika kita mulai dari jalur yang di situ, menggembirakan istri, Allah akan buka pintu rizki dari yang tidak disangka-sangka. Artinya jamaah sekalian, nyenengin dulu hati istri. Jangan mentang-mentang udah deh beliin tapi nggak pulang-pulang. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya insya Allah niat utama menggembirakan keluarga, tapi jangan lari dari syariat. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin gitu. ya rabbal alamin. Kalau niatnya buat keluarga, insya Allah Allah mudahkan ya Ustazah. Pasti Allah buka 70 pintu kebaikan. Masya Yang penting Allah. jangan riba, jangan maksain diri. Betul. Niat ngegirangin, pasti diganti tuh sama Allah. Iya. Dikasih mudah, dikasih pintu tol, rezeki ngalir terus sama suami. Amin, jangan sampai Amin. utang ya. Cukup cinta aja yang kayak utang. Iya. Makin lama makin besar dan berbunga-bunga. Ih. Masya Allah. Tepuk tangan Masya dong Allah. untuk Ustazah Nada. Kasih, Masya Allah, Kak terima Sani. kasih Ustazah. Sama-sama. Jamaah. Masih semangat ya? Masih. Harus dipertahankan semangat kemerdekaan ini. Dan jamaah di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dengan tema kita. Istri aku tuh kayak kemerdekaan. Layak diperjuangkan. Tetap di Islam itu indah. Nggak lama kok. Jamaah. Alhamdulillah.